Bursa industri komputer di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Salah satunya produsen komputer tanah air PT Zyrexindo Mandiri Buana melihat Indonesia sebagai pasar sangat potensial, khususnya di segmen laptop. PT Zyrexindo Mandiri Buana melihat prospek bisnis yang besar di Indonesia, khususnya laptop. Di tahun ini, produsen laptop merek Zyrex ini memproyeksi omset akan naik signifikan dan sebagian besar dari penjualan laptop. Sebagai informasi, Zyrex memiliki dua kategori produk, yaitu produk IT seperti komputer, server, dan sejenisnya. Lalu kategori mobile computing device seperti laptop, tablet, gadget, dan sejenisnya. Penjualan dan distribusi produk dilakukan dengan 3 sistem, yaitu business to business, business to consumer, dan business to government. Tahun ini Zyrex melihat prospek bisnis untuk perangkat TIC di Indonesia masih sangat besar, khususnya untuk perangkat laptop. Karakteristik laptop yang memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dari personal komputer atau PC dan lebih fungsional daripada tablet. Dengan demikian, baik pelajar, mahasiswa maupun profesional sangat memerlukan laptop untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan mereka. Lantas bagaimana prospek industri komputer tanah air? Bagaimanakah dengan persaingannya? Simak ulasan selengkapnya hanya di Market Review. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan bahas topik tumbuh kembang industri komputer Indonesia bersama dengan PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk, dan kebetulan ini merupakan salah satu emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Timothy Sidikshu, Direktur Utama PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Timothy, apa kabar Pak? Baik, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Timothy sudah meluangkan waktu di IDEX Channel, dan mengawali perjumpaan Pak Timothy kami ucapkan selamat terlebih dahulu. Sudah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia Pak Timothy. Terima kasih Pak. Baik, mengawali perbincangan Pak Timothy, kita akan coba bahas terlebih dahulu melihat perkembangan industri komputer di Indonesia. Pak Timothy, bagaimana Zyrexindo melihatnya sampai sejauh ini Pak? Baik Pak. Indonesia merupakan pasar yang sangat potensi, karena kenapa? Sebenarnya kepemilikan komputer laptop atau komputer PC apapun di Indonesia itu masih sangat rendah Pak. Kalau kita bicara hanya sekitar 20% dari setiap keluarga yang memiliki komputer. Artinya apa? Artinya setiap dari mereka itu hanya dari setiap 10 keluarga itu hanya 2 keluarga saja yang memiliki komputer. Dibanding dengan negara tetangga kita, mereka memiliki lebih dari 80%. Artinya dalam 10 keluarga ada 8 keluarga yang sudah memiliki komputer. Dengan demikian kita melihat bahwa potensi untuk grow-nya itu masih sangat besar. Industri komputer Indonesia itu harus bangkit, jangan kita dijadikan sebagai target pasar saja Pak. Ya. Bagaimana Zyrexindo melihat Pak Timothy, apa yang menyebabkan masih rendahnya mungkin penggunaan komputer dan laptop di Indonesia sampai sejauh ini? Nah, rendahnya itu dari berbagai macam faktor ya Pak ya. Salah satu faktor adalah memang daya beli masyarakat Indonesia ini masih cukup rendah atau tidak terlalu tinggi. Tetapi itu sebenarnya tidak menjadi satu halangan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebenarnya kesulitan kami terbesar itu adalah dari segi kemudahan untuk memiliki sebuah laptop atau sebuah komputer. Jika kita melihat sebuah keluarga, entah dia di Tasikmalaya atau dia di Cirebon, mereka memiliki kemampuan untuk beli sebuah laptop untuk anaknya yang sekolah. Misalkan budgetnya ada 4 juta, tetapi sebenarnya keluarga tersebut, ibu rumah tangga tersebut itu mungkin mengalami kesulitan, mereka harus beli di mana? Jikalau mereka beli di sebuah toko komputer, kadang-kadang mereka merasa satu ketakutan dan apakah harganya akan dinaikkan atau tidak. Tapi sebenarnya kalau kita bisa mengemas sebuah produk yang cocok untuk keluarga dipakai, baik itu mereka sekolah ataupun untuk mereka memakai di rumah dengan harga 4 juta, itu akan membuka pasar yang sangat besar sekali Pak. Jadi pertumbuhan dan dari segi Zyrexindo melihat potensi pasar itu sangat besar Pak. Baik, Pak Timothy, pasca dari pandemi COVID-19 ini terjadi perubahan perilaku masyarakat, Pak. Semuanya serba digital begitu. Kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara online, kemudian kegiatan perkantoran juga banyak dilakukan di rumah. Apakah kondisi-kondisi ini membuat kebutuhan semakin meningkat
kemudian penjualan juga mengalami peningkatan dan daya serapnya juga mengalami peningkatan dari posisi sebelumnya, Pak Timothy. Penjualan peningkatan itu tidak terjadi saja di Indonesia, tetapi juga banyak terjadi di seluruh dunia. Kita melihat di dalam beberapa bulan ini, bahkan sudah hampir 9 bulan, kelangkaan produk, baik dari segi laptop, dari segi PC, ataupun dari segi chip-chip itu mengalami satu kelangkaan yang luar biasa, Pak. Jadi lonjakan permintaan itu bukan saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Karena kenapa? Ya mungkin karena pandemik, setiap orang sudah makin merasa bahwa kegunaan laptop, kegunaan komputer itu makin hari makin dirasakan. Mereka mendadak bisa menjadi produktif untuk bekerja di rumah. Iya. Tadinya kita pikir, wah kalau kerja di rumah itu nggak produktif. Tetapi buktinya kita sekarang ini makin banyak meeting di rumah daripada sebelum kita pandemik nih, Pak. Baik. Produktivitas makin tinggi sehingga laptop itu makin dibutuhkan. Pak Timothy, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba bahas bagaimana penjualan dari Zyrexindo di sepanjang pandemi. Dan nanti juga kita akan singgung proses IPO yang dilakukan dan sudah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Timothy, dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat. Terima kasih.